Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan model bisnis kita, yaitu aplikasi Angkotku. Oke, sebelumnya perkenalkan nama-nama dan anggota dari ada. Oke, yang pertama dari lintasan eksekutif. Angkotku merupakan sebuah aplikasi layanan angkut online yang terintegrasi dengan fitur-fitur canggih demi kenyamanan dan keamanan pengguna. Angkotku hadir karena permasalahan yang muncul di Kota Malang berupa jumlah penduduk di kota ini yang mencapai lebih dari 844.933 jiwa, ditambah dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kota Malang yang menetap di kota ini, sehingga menambah kepadatan sebesar 330.000 jiwa. Strategi pemasaran yang akan digunakan oleh aplikasi Angkotku adalah strategi marketing mix yang berfokus pada 7 strategi pemasaran. Pendapatan Angkotku diperoleh dari fee transaksi layanan angkot sebesar 2.000 per transaksi. Kemudian ada analisis industri. Oke, dari skala bisnis dari perusahaan aplikasi Angkotku adalah startup digital yang bergerak di bidang ekonomi. Angkotku lahir dari permasalahan yang dekat dengan lingkungan di masyarakat sekitar. Perusahaan ini fokus dalam pengembangan layanan aplikasi yang sesuai dengan target pasar perusahaan dengan memanfaatkan teknologi serta informasi yang berkembang di internet. Inovasi yang dimiliki oleh Angkotku yaitu mengutamakan transportasi umum berupa angkot yang mana biayanya sangat murah dan membuat ciri khas tersendiri untuk aplikasi ini dan membedakannya dengan aplikasi lain. Oke, selanjutnya ada tingkat pertumbuhan. Angkotku berada pada tingkat pertumbuhan eksistens. Hal ini disebabkan masalah utama perusahaan ini adalah mendapatkan pelanggan dan memberi pelayanan. Fokus perusahaan pada tingkat ini mengenai satu, jumlah pelanggan, kemudian ada cara menyampaikan produk atau layanan, kemudian menjaga kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan, menambah jenis layanan, dan juga menjaga cash flow. Oke, selanjutnya berikut merupakan proyeksi penjualan di permintaan kami. Kami memprediksi pada 2023 perkiraan permintaan sekitar di angka 1.000, kemudian pada tahun 2024 perkiraan permintaan sekitar di angka 5.000, pada tahun 2025 sekitar angka 26.000, 2026 sekitar 133.000, dan pada tahun 2027 yaitu tahun yang merupakan pencapaian yang paling tinggi yaitu 677.000. Oke, berikut merupakan proyeksi penjualan di seksi penawaran kami. Di tahun 2023 itu ada 150 permintaan, di tahun 2024 sekitar 200 perkiraan, kemudian tahun 2025 ada 300-an perkiraan, kemudian ada tahun 2026 ada sekitar 500-an perkiraan, dan tahun 2027 ada sekitar 700 perkiraan permintaan penawaran. Oke, baik. Berikut merupakan struktur industri dari Angkotku. Kami menggunakan model Porter's Five Force untuk memberikan informasi mengenai struktur industri yang ada. Berikut merupakan gambar model Porter's Five Force, yaitu ada pertama pendatang baru, yang mengalami ancaman pendatang baru, yang merupakan bagian dari persaingan industri dan persaingan antara perusahaan yang ada. Dan ada pemasok, yaitu kekuatan untuk penawaran pemasok, terus ada pembeli, kekuatan penawaran pembeli, dan ada juga substitusi produk yang menjadi ancaman jasa pengganti. Oke, kemudian berikut merupakan budaya saing dari kami. Secara umum, persaingan antara aplikasi transportasi cukup tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya entitas perusahaan yang bergerak di bidang ini dan kebiasaan masyarakat yang selama ini sering menggunakan transportasi online karena kepraktisannya. Untuk persaingan di Kota Malang sendiri bukan berasal dari perusahaan yang memiliki model bisnis yang sama atau aplikasi yang mirip,
Naik ke ojek online. Ada beberapa perusahaan transportasi online yang telah memiliki brand image yang kuat di masyarakat. Disebabkan telah lebih dulu memulai bisnisnya dibandingkan oleh aplikasi kami yaitu Angkotku. Sehingga walaupun memiliki inovasi yang berbeda dibanding aplikasi transportasi yang lain, dibutuhkan upaya besar untuk menyebarkan dan memperkuat brand image dari aplikasi Angkotku ini. Kemudian key success factors kami ada strategic fokus, di mana ada kepemimpinan, manajemen dan perencanaan, kemudian ada people, personil, staff, pembelajaran, pengembangan, ada operation, proses, pekerjaan, dan pemasaran, ada marketing, hubungan pelanggan, hubungan penjualan, dan juga responsif. Kemudian ada juga finance, yang di dalamnya ada aset, fasilitas, dan perawatan. Baik, selanjutnya ada tren industri. Nah, karena kenaikan tarif transportasi online per 11 September 2022, membuat jumlah penumpang transportasi online mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022, sebanyak 49,76% responden memilih tetap menggunakan transportasi online, sedangkan 50,24% responden memilih mengurangi frekuensi penggunaan transportasi online. Berdasarkan hasil survei Jajak Pendapat atau Jakpar, sebanyak 44% responden beralih menggunakan kendaraan pribadi dan 34% beralih menggunakan transportasi umum. Hal ini memperlihatkan adanya kemungkinan peningkatan proyeksi permintaan terhadap penggunaan transportasi umum. Dalam kasus ini kita mengambil kasus angkot ya, lebih banyak ke depannya karena tarif angkot relatif jauh lebih murah daripada transportasi online. Oke, berikut merupakan prospek jangka panjang. Angkotku memiliki prospek jangka panjang untuk memperluas perusahaan ke berbagai kota besar di Indonesia. Angkotku juga akan meningkatkan fitur serta layanan pada aplikasi dan selalu melakukan maintenance dan pemeliharaan aplikasi secara berkala dengan perluasan usaha dan peningkatan performa aplikasi. Angkotku akan membutuhkan karyawan baru untuk membantu keberlangsungan hal tersebut. Untuk pengembangan keuangan, angkotku membutuhkan pinjaman yang akan digunakan sebagai modal investasi. Baik, selanjutnya ada tentang gambaran perusahaan dari aplikasi Angkotku. Baik, yang pertama ada deskripsi dari perusahaan. Perusahaan Angkotku ini akan membuat aplikasi layanan angkot online yang terintegrasi dengan fitur-fitur canggih demi kenyamanan dan keamanan pengguna aplikasi Angkotku ini untuk membantu penggunaan transportasi umum atau angkutan kota. Perusahaan ini memfokuskan kepada dua bidang, yaitu transportasi dan teknologi. Produk dari perusahaan ini adalah aplikasi Angkotku tadi. Baik, selanjutnya ada sejarah dari perusahaan ini. Berawal dari melihat permasalahan yang muncul di Kota Malang, yaitu kemacetan yang dikarenakan jumlah penduduk di kota ini yang mencapai lebih dari 844.933 jiwa, ditambah dengan mahasiswa dari perguruan tinggi di Kota Malang yang cukup banyak, yang tidak mengetahui rute-rute angkot yang ada dan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi online daripada menggunakan transportasi umum. Perusahaan ini melihat adanya oportunitas penggunaan teknologi AR atau dan IoT dalam bidang transportasi umum yang masih cukup minim. Diharapkan dengan hadirnya aplikasi Outku dapat mengurangi tingkat kemacetan pada jalanan di Kota Malang. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Untuk visi dari perusahaan ini sendiri adalah membantu para supir angkutan umum dengan meningkatkan penggunaan angkutan umum melalui aplikasi penyedia rute, daftar harga, dan pembayaran angkutan umum. Untuk misinya sendiri, pertama ada menjadi motor penggerak penyedia transaksi yang nyata dan komprehensif, serta berbasis teknologi. Lalu yang kedua ada mewadahi pengembangan penggunaan transportasi umum, digitalisasi, marketing yang berkesinambungan. Lalu yang ketiga ada menciptakan pengabdian yang berdedikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat ada meminimalisir kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah menghubungkan customer dan driver melalui aplikasi. Selanjutnya ada memberi informasi rute angkot yang tersedia. Ketiga ada manajemen data pengguna. Dan terakhir ada memfasilitasi proses transaksi antara angkutan umum dengan customer.
Baik, untuk jenis produk dan jasa yang ditawarkan, yang pertama, aplikasi angkotku ini akan menawarkan rute dan GPS yang merupakan map yang berisi rute dan GPS dari angkot. Lalu selanjutnya ada tujuan perjalanan yang merupakan fitur yang ditujukan kepada pengguna untuk menentukan tujuan perjalanan yang ingin dituju. Lalu ada panggil yang merupakan fitur untuk memanggil angkot dengan hanya menekan tombol pada aplikasi angkot. Lalu ada e-wallet dan scan QR code sebagai salah satu alat pembayaran saat menggunakan layanan angkot pada aplikasi angkotku. Lalu ada estimasi biaya untuk mengkalkulasi biaya perjalanan penggunaan sesuai dengan tujuan pemberhentian. Selanjutnya ada riwayat perjalanan untuk mencatat riwayat perjalanan dari pengguna selama menggunakan layanan di aplikasi angkotku. Dan terakhir ada informasi, berisi informasi mengenai penjelasan nomor dan rute angkot. Baik, untuk status perusahaan atau bisnis ini saat ini, kami sedang dalam tahap perancangan dan akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mencari dana dan membangun aplikasi angkotku dengan semaksimal mungkin. Lalu untuk status hukum dan kepemilikan tertinggi dari bisnis perusahaan kami ini dipegang oleh CEO sebesar 35% dan sisanya dibagi kepada CTO, CMO, dan CFO perusahaan kami. Untuk kayak partnership sendiri, yang pertama adalah angkutan umum itu sendiri, kedua ada supplier attribute driver, ketiga ada perusahaan IT, dan keempat ada driver itu sendiri. Baik, selanjutnya ada tim manajemen dan struktur perusahaan. Untuk struktur perusahaan dari angkotku ini dapat dilihat sebagai berikut, di mana ada CEO, CTO, CFO, CMO, COO, dan WP pemasaran. Di bagian yang pertama diikuti manajer dan staf dari tiap-tiap divisi. Boleh di next. Baik, untuk pembagian tugasnya sendiri, untuk CEO dipegang oleh Ahmad Wasorofi, lalu COO dipegang oleh saya Purnamasari, CTO oleh Irsya Salim Fadila, dan CMO oleh Syahdarani Kalsabila. CEO atau Chief Executive Officer memiliki tugas atau bertindak sebagai seorang pemimpin dan juga perwakilan perusahaan. Untuk CEO atau Chief Operating Officer, titel ini bertindak sebagai seorang yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada CTO atau Chief Technology Officer. Titel ini bertindak sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas produk. Untuk CMO atau Chief Marketing Officer bertindak sebagai seorang yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pemasaran perusahaan. Boleh di next. Lalu ada CFO atau Chief Financial Officer. Titel ini bertindak sebagai seorang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan strategi dan operasional keuangan perusahaan. Lalu ada WP pemasaran yang bertindak sebagai seseorang yang bertanggung jawab tentang membantu perusahaan menghasilkan keuntungan. Lingkup kerjanya berhubungan erat dengan marketing dan penjualan. Lalu selanjutnya ada manajer yang bertindak sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan. Manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Lalu ada staf yang bertindak sebagai bagian dari perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh para direksi dan manajemen perusahaan, sehingga tugasnya tentu berkaitan dengan sistem dalam perusahaan itu sendiri dan sesuai penempatan bidang masing-masing staf. Lalu selanjutnya ada model bisnis dari perusahaan angkotku. Yang pertama adalah partnership yang berisi driver angkot, dinas perhubungan daerah atau kota, bank, komunitas, environment, dan developer. Selanjutnya untuk activitiesnya diantaranya adalah angkot quality control, pengabdian hardware dan mitra angkot, promosi dan developing dan maintenance aplikasi dan website. Selanjutnya ada key resource yaitu angkot, driver angkot, mobile apps, dan website engineer, UI UX designer, investor, dan hak cipta dan merek. Selanjutnya ada value propositions. Yang pertama layanan angkot online yang mudah, aman dan nyaman, rute yang jelas dan tepat, angkot yang real time location, visible cost, dan sebagainya yang bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada customer service, promo atau diskon, dan point
Reward, selanjutnya ada channel, sosial media, digital content, membuat aplikasi dan website, brand ambassador, advertisement, sosialisasi dan penyuluhan, selanjutnya customer segment, diantaranya mahasiswa, pekerja, orang yang menginginkan kemudahan mobilisasi, orang yang suka menaiki kendaraan umum, orang yang ingin berpergian dengan biaya terjangkau, travel dan environmentalis, selanjutnya cost structure dari angkotku sendiri ada biaya operasional, biaya marketing dan promosi, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan website, serta gaji pegawai. Dan untuk revenue streams-nya, pertama ada biaya registrasi mitra angkot, biaya per transaksi, dan membership. Oke, untuk target pasar kita ada 3 jenis, yaitu mahasiswa, masyarakat umum, dan traveler dan environmentalis. Kemudian untuk pembagiannya ada demografis dan geografis, di mana mahasiswa dari dalam maupun luar kota yang mendapatkan berbagai halangan untuk mengendarai kendaraan pribadi. Kemudian masyarakat umum dengan kesibukan pada bidang pekerjaan masing-masing sehingga membutuhkan aplikasi angkotku untuk mempermudah mereka dalam menggunakan moda transportasi angkot. Untuk environmentalis dengan misinya yaitu mengurangi gas emisi penyebab polusi udara. Kemudian untuk psikografis, mahasiswa dan masyarakat umum yang memiliki tingkat keminatan yang tinggi dalam menggunakan transportasi umum ingin mencoba moda transportasi termurah sebagai media mobilisasi mereka, serta ingin mendapatkan kemudahan dalam bermobilisasi dan menggunakan aplikasi angkotku. Traveler yang ingin menikmati setiap sudut kota malah menggunakan transportasi umum. Kemudian untuk environmentalis yang terbiasa memilih cara terbaik untuk melestarikan lingkungan. Untuk behavioristik, mahasiswa, masyarakat umum, dan traveler dan environmentalis yang mencari layanan transportasi angkot online dengan sebuah aplikasi yang praktis dan mudah diakses, terdapat route dan real-time location dari angkot, serta terdapat kemudahan dalam transaksi. Kemudian untuk proyeksi permintaan dan penawaran, permintaan dari tahun 2023 terdapat permintaan sekitar 1031, kemudian untuk tahun 2024 terdapat permintaan 5223, kemudian untuk tahun 2025 terdapat 26.445, kemudian tahun 2026 terdapat 133.880, kemudian untuk 2027 yang tertinggi yaitu sekitar 677.768. Proyeksi permintaan aplikasi angkotku oleh customer dalam 5 tahun datang diprediksi mengalami kenaikan sebesar 50% pengguna tiap kuartalnya. Next. Untuk proyeksi penawaran dari tahun 2023 terdapat 150, kemudian untuk 2024 terdapat 225, kemudian tahun 2025 terdapat 378, kemudian tahun 2026 terdapat 507, kemudian 2027 terdapat 760, di mana proyeksi penawaran aplikasi angkotku berupa jumlah angkot yang terintegrasi dalam 5 tahun mendatang diprediksi mengalami kenaikan sebesar 50% angkot tiap tahunnya. Next. Untuk analisa kompetitor kita membagi menjadi empat segmen, yaitu harga murah dan harga mahal, kemudian terjadi pasti dengan fleksibilitas. Kemudian untuk kompetitor Maxim Gojek Downgrade berada di posisi paling kanan bawah, yang berada di harga mahal dan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian untuk Jaklingko dan Surabaya Bus terdapat di posisi kiri atas, di mana terjadi pasti dan fleksibilitas yang kurang. Kemudian untuk angkotku sendiri berada di teritori paling atas, yaitu di bagian kiri atas dengan fleksibilitas yang menengah dan harganya yang sangat murah. Ekonomi bisnis. Next. Untuk angkot sendiri, alokasi biayanya untuk yang fixed cost itu terdapat domain, development cost, apps developer, UI UX designer, marketing specialist, innovation researcher, operational equipments, beta app development budget, company deed, notarial deed, license fee, dan administration. Kemudian untuk variable cost terdapat cloud server and data hosting yang setiap tahunnya meningkat. Kemudian terdapat developing tools license, itu setiap tahunnya juga meningkat. Digital advertising yang meningkat juga, dan promotion dan diskon yang meningkat. Dengan jumlah investasi awal sekitar 917.907.500. Kemudian next. Rencana pemasaran. Next.
Angkotku memiliki prospek jangka panjang untuk memperluas perusahaan ke berbagai kota besar di Indonesia. Angkotku juga akan meningkatkan fitur serta layanan pada aplikasi dan selalu melakukan maintenance dan pemilihan aplikasi strategi pemasaran secara umum. Pertama, dengan melakukan riset terkait target pasar dan turun ke lapangan untuk mencari pasar, kita akan melakukan pemasaran dengan digital dan juga secara langsung. Kedua, dengan online marketing dari beragam sosial media dengan konteks soft selling, kita dapat menarik perhatian audiens lebih cepat. Strategi pemasaran yang akan digunakan oleh aplikasi Angkotku adalah strategi marketing mix yang digagas oleh Neil Burden. Lagi ini berfokus pada 7 strategi pemasaran, biasa disebut 7P. Next. Produk. Yang pertama, produk. Angkot merupakan salah satu transportasi umum yang menjadi ciri khas suatu kota atau daerah, akan tetapi angkot dapat dikatakan kehilangan masa kejayaannya di era ini. Kemudian tiap individu untuk memiliki kendaraan pribadi serta hadirnya transportasi online menyebabkan transportasi umum kehilangan nama dan pelanggannya. Padahal jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi dan transportasi online, penggunaan transportasi umum dapat memberikan dampak yang jauh lebih baik terhadap lingkungan dan kondisi mobilisasi di jalan. Salah satu transportasi umum dengan harga paling terjangkau dan dapat mengakses jalan-jalan kecil adalah angkot. Produk kami, Angkotku, mengintegrasi angkot-angkot di Kota Malang untuk dilakukan digitalisasi dengan hadirnya aplikasi Angkotku beserta fitur-fitur di dalamnya. Next. Kemudian ada price, place, dan people. Price, aplikasi Angkotku dapat diakses secara gratis, namun untuk setiap transaksi menggunakan kartu elektronik dan QR Code akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.000. Terkait biaya perjalanan akan menyesuaikan dengan biaya perjalanan terkini dari tiap rute angkot. Kemudian untuk place, konsumen atau pengguna dapat menemukan aplikasi Angkotku pada platform distribusi aplikasi seperti Google Apps, Apple App Store, dan sebagainya. People, kami akan merekrut pekerja untuk memegang tanggung jawab bersama kami dalam bidang pemasaran seperti customer service dan staff marketing. Selain itu, para driver angkot berperan penting sebagai mitra kami. Next. Kemudian page selanjutnya yaitu ada promotion dan physical evidence. Promotion, sebagai media promosi, kami akan menggunakan sosial media yang sedang ramai digunakan seperti Instagram atau TikTok dengan membuat konten digital seperti menghadirkan brand ambassador untuk meningkatkan jumlah pengguna aplikasi kami. Selain itu, kami akan membuat situs web perusahaan untuk memperkenalkan produk kami, yaitu aplikasi Angkotku, kepada masyarakat luas. Kemudian kami yang bekerja sama dengan komunitas environmentalis akan mengadakan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak positif penggunaan transportasi umum sembari mengenalkan produk Angkotku kepada masyarakat. Untuk physical evidence, untuk membuktikan keberadaan fisik dari Angkotku, kami akan membuat logo Angkotku yang akan dipasang pada situs web Angkotku, sosial media Angkotku, kendaraan angkot yang terintegrasi dengan Angkotku, serta seragam yang digunakan oleh driver angkot yang bermitra dengan Angkotku. Next. Selanjutnya untuk proses, kita membagi menjadi pelanggan, sistem, dan driver angkot. Untuk prosesnya sendiri, pelanggan memasukkan lokasi dan tujuan, kemudian sistem menampilkan rute terbaik beserta nomor angkot yang dapat dilalui, kemudian sistem menampilkan rentang harga perjalanan, kemudian pelanggan menyetujui rentang harga perjalanan tersebut. Jika setuju, pelanggan memilih metode pembayaran, sistem menampilkan real-time location dari angkot-angkot, kemudian pelanggan menuju lokasi angkot terdekat, pelanggan menekan fitur panggil, kemudian sistem memanggil angkot terdekat, kemudian driver mendapat panggilan, driver menuju lokasi panggilan, pelanggan menaiki angkot, dan pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, jika telah melakukan pembayaran, sistem menyimpan data lokasi naik pelanggan, driver menyetir angkot sesuai rute, kemudian pelanggan meminta driver untuk berhenti dan pelanggan menempelkan kartu elektronik pelanggan atau scan QR code. Kemudian sistem menyimpan data lokasi turun pelanggan dan otomatis mengurangi dana pada kartu elektronik dan e-wallet pelanggan. Kemudian pelanggan turun dari angkot. Rencana desain dan pengembangan. Untuk tampilan dari aplikasi Angkotku seperti gambar berikut, yaitu terdapat fitur-fitur utama, yaitu langsung ada fitur cari angkot dari sekarang dan sistem pembayaran yang bisa dilakukan secara scan QR code. Next. Kemudian untuk
fitur cari sekarang nanti akan menuju pada tampilan seperti berikut, yaitu cari angkot untuk pertama kali dengan real time location. Kemudian akan muncul rentang harga terkait dengan tujuan daerah yang kita tuju. Kemudian terakhir konfirmasi naik untuk pelanggan. Next. Kemudian untuk pembayaran sendiri bisa langsung seperti gambar berikut. Bisa dilakukan secara cash, QR code, dan juga kartu e-money. Kemudian untuk halaman terdapat fitur riwayat dan juga promo. Next. Selanjutnya kita ke rencana operasional. Next. Yang pertama, lokasi bisnis. Lokasi pengembangan bisnis aplikasi Angkotku akan berpusat di Kota Malang, Jawa Timur. Ini dikarenakan letaknya yang strategis, di mana kota ini merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur. Kota ini juga memiliki banyak penduduk sekitar 800.000 jiwa pada tahun 2021. Dan kurangnya lebar baku jalan, begitu juga dengan masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dan transportasi online, membuat kota ini sangat padat akan kendaraan. Tidak ada kantor utama dikarenakan bisnis ini masih berkembang, sehingga untuk engineer dan desainer kami bisa bekerja secara online atau work from home. Yang kedua, fasilitas dan perangkat. Dikarenakan sistem kami yang dilakukan secara online atau work from home, maka fasilitas dan perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan operasional pada fase awal ini diantaranya yaitu yang pertama adalah laptop, yang kedua adalah jaringan internet, dan yang ketiga adalah cloud server. Yang ketiga, proses pengembangan. Aplikasi ini berbasis Android maupun iOS dengan menggunakan database yaitu Firebase dalam menyimpan data pengguna maupun mitra. Aplikasi ini memiliki fitur utama yaitu fitur cari angkot. Untuk mencari angkot dan melihat rute angkot, aplikasi ini juga didukung algoritma yang baik dan terpelajar berdasarkan inputan data yang masuk ke dalam aplikasi dan mengubahnya ke dalam bentuk rekomendasi untuk rute dan angkot yang tersedia. Next. Selanjutnya jadwal keseluruhan. Next. Berikut jadwal keseluruhan perusahaan kami. Yang pertama kegiatannya yaitu pengamatan lingkungan dan studi literatur. Ini dilakukan pada tahun ke-1 di kuartal ke-1 dan kuartal kedua. Yang kegiatan kedua yakni pembuatan rencana bisnis. Ini kami lakukan pada tahun ke-1 di kuartal kedua. Yang ketiga adalah pencairan dana investor. Ini kami lakukan di setiap tahun di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Untuk perekrutan tim, kami merekrut tim pada tahun pertama di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Untuk pencarian mitra angkot, kami mencari mitra angkot dimulai pada tahun ke-1 di kuartil keempat hingga seterusnya. Untuk pembuatan aplikasi, kami membuat aplikasi pada tahun ke-1 di kuartil keempat. Untuk pengujian dan evaluasi, kami menguji aplikasi kami pada tahun kedua di kuartil ke-1 hingga kuartil ketiga. Untuk peresmian, kami meresmikan produk kami pada tahun kedua di kuartil kedua. Dan untuk marketing produk dan maintenance, kami melakukannya pada tahun kedua, kuartil kedua, hingga seterusnya. Next. Selanjutnya yaitu proyeksi finansial. Next. Yang pertama, alokasi biaya. Kami membutuhkan dana investasi sekitar 500 juta yang dimanfaatkan dalam pengembangan, pemasaran, sosialisasi, dan operasional. Pertimbangan kami memilih angka 500 juta diantaranya yaitu yang pertama, keuntungan untuk perusahaan adalah 2.000 setiap transaksi menggunakan aplikasi kami. Yang kedua, perluasan perusahaan di berbagai kota besar di Indonesia. Yang ketiga, laporan perkiraan arus kas perusahaan diilustrasikan selama 1 tahun ke depan yang akan diuraikan pada slide selanjutnya. Next. Pada investasi awal di bagian operasional, kami memiliki 10 item yang menjadi beban biaya. Yang pertama, cloud server dan data hosting. Yang kedua, domain. Yang ketiga, developing tool license. Yang keempat, deployment cost. Yang kelima, apps developer. Yang keenam, UI
UI or UX designer, yang ke-7 marketing specialist, yang ke-8 innovation research, yang ke-9 operational equipments, yang ke-10 beta app developing budget. Untuk fase legal, kami butuh company deed, notarial deed, business license fee, dan administration. Nah, untuk marketing, kami membutuhkan biaya untuk digital advertising dan promotion dan diskon. Totalnya per tahun kami membutuhkan sebanyak Rp917.907.500. Next. Yang kedua, proyeksi rugi atau laba. Proyeksi rugi atau laba angkotku diuraikan menjadi kuartal di tiap tahunnya, yang mana arus kas untuk tahun kedua dan seterusnya akan terus bertumbuh, karena jumlah user yang kami perkirakan akan terus bertambah sebanyak 50% pada tiap kuartalnya, dan meningkatnya biaya marketing dan perluasan. Proyeksi akan diuraikan pada slide selanjutnya. Next. Terlihat di sini pada tahun kedua bulan ke-12 kami memiliki skala positif pada return of investment, dan di tahun keempat pada akhirnya kami memiliki total return of investment sebanyak 1.041.242.500. Next. Modal awal. Nilai modal awal diambil dari pengeluaran 1 tahun angkotku dan return of investment tahun ketiga, yaitu sebanyak Rp1.041.242.500, yang mana pada titik ini telah mencapai keuntungan. Nah, diuraiannya yaitu yang pertama modal internal, yaitu sebanyak 100 juta, pinjaman bank sebanyak 415 juta, dan modal investor sebanyak 500 juta, yang memiliki total sebanyak 1.015 juta. Yang terakhir adalah rencana pendapatan sumber pembiayaan. Pendapatan angkotku diperoleh dari fee transaksi layanan angkot sebesar Rp2.000. Fee transaksi ini akan dikalikan dengan pertumbuhan user tiap kuartalnya. Kemudian dikalikan 10 yang merupakan jumlah paling sedikitnya user menggunakan angkot tiap bulannya. Untuk tahun pertama, net income kami akan mencapai 148 juta. Tahun kedua akan bertumbuh sebanyak 754 juta, dan pada tahun ketiga akan bertumbuh semakin banyak sebesar 3.819 juta rupiah. Sekian pemaparan dari bisnis model kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.